got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm down with it. Bitches on the line, and you know. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marsianus Nukarebaratu dengan NIM 20070010095, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan penyakit dan komplikasi antara penyakit hipertensi, arteriosklerosis, jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus, serta faktor resiko yaitu konsumsi serat, obesitas, stres, merokok, dan alkohol. Baik, langsung saja penyakit yang pertama ada hipertensi. Nah, hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut ke organ tubuh lainnya, contohnya otak dan jantung, seperti stroke yang menyerang saraf pada otak, penyakit jantung koroner yang menyerang pembuluh darah jantung, dan hipertrofi ventrikal kanan yang menyerang otot jantung. Kemudian kita masuk pada patofisiologi penyakit hipertensi, yaitu dimulai dengan arteriosklerosis yang menyebarkan gangguan struktur anatomi pembuluh darah, yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan pembesaran plak yang menghambat gangguan peredaran darah perifer. Kekakuan dan kelambanan aliran darah ini menyebabkan beban jantung menjadi bertambah berat yang pada akhirnya membuat dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam sistem sirkulasi darah. Nah, salah satu faktor penyebab hipertensi adalah obesitas. Nah, obesitas yaitu hipertensi yang disebabkan oleh obesitas dikarenakan penumpukan lemak yang menyebabkan penumpukan plak yang menyebabkan tersumbatnya aliran darah yang menjadi pemicu hipertensi. Yang berikut adalah stres. Ada stres hipertensi yaitu disebabkan karena oleh stres menyebabkan seseorang mencari pelampiasan masalahnya dengan meminum alkohol ataupun menghisap rokok, yang menjadi penyebab seseorang bisa terkena penyakit hipertensi. Nah, penyakit yang kedua adalah penyakit arteriosklerosis, adalah endapan lemak dan sel-sel darah di dinding dalam pembuluh darah arteri koroner yang disebut sebagai plak. Kemudian lemak yang bertumpuk-tumpuk tersebut terus-menerus selama bertahun-tahun akan menyumbat pembuluh darah. Nah, pada keadaan arteriosklerosis, plak yang menumpuk dalam pembuluh darah sewaktu-waktu dapat retak atau hancur. Kemudian plak akhirnya menyumbat aliran darah yang disebut sebagai stenosis. Nah, stenosis ini membuat fungsi jantung menjadi terganggu dan seluruh tubuh tidak menerima suplai darah segar yang kaya akan oksigen. Nah, aliran darah yang terhambat menyebabkan suplai darah ke jantung menjadi berkurang, yang akhirnya mengakibatkan penyakit jantung koroner. Aliran darah yang terhambat menyebabkan suplai darah ke otak berkurang, yang dapat mengakibatkan stroke. Nah, yang ketiga adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kelainan otot jantung akibat kekurangan aliran darah koroner karena penyempitan arteriosklerosis atau pembuluh darah koroner. Nah, gangguan jantung akibat tersumbatnya pembuluh darah ini menunjukkan satu pengertian, yaitu kelebihan lemak yang menyebabkan pembuluh darah sekitar jantung secara bertahap menyempit dan mengeras, sehingga jantung kekurangan pasokan darah yang kaya akan oksigen, yang akibatnya jantung harus bekerja ekstra keras, yang menyebabkan penderita mengalami sesak nafas dan nyeri pada dada. Yang keempat adalah penyakit stroke. Penyakit stroke adalah disfungsi neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah dan timbul secara mendadak dalam beberapa detik atau secepat dalam beberapa jam dengan gejala-gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Nah, patofisiologi stroke yang sebelumnya hipertensi yang dapat menjadi stroke karena yang pertama hipertensi menahun. Hipertensi menahun yaitu hipertensi yang menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah dan pelepasan kolagen, yang menyebabkan terjadi perubahan pada pembuluh darah otak pada arterial otak, yang menyebabkan bertambah parahnya arteriosklerosis dan timbulnya stroke trombotik.
Yang kedua yaitu hipertensi akut. Nah, hipertensi akut adalah tekanan darah yang naik mendadak dan sangat tinggi yang menyebabkan fenomena sosis atau tasbih akibat dilatasi paksa yang menerobos respon vasokonstriksi yang menyebabkan rusaknya sawar darah otak dengan kebocoran vokal dari cairan melalui dinding arteri dan pembentukan edema otak atau edema hidrostatik autoregulasi yang tidak bekerja lagi dan aliran darah otak yang mengikuti secara pasif tekanan perfusi yang kemudian timbul ensflatopia yaitu hipertensi. Yang kedua yaitu faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi menjadi faktor risiko tertinggi stroke. Yang berikut adalah diabetes mellitus yang kadar gula darahnya lebih dari 120 mg atau 100 mg yang kuat asosiasinya sehingga pembuluh darah menjadi rapuh. Yang berikutnya adalah penyakit jantung yang sebelumnya memiliki resiko tinggi sampai 3 kali. Yang berikutnya yaitu obesitas. Nah, obesitas merupakan penumpukan plak yang lemak berlebihan sehingga terjadi penyumbatan aliran darah ke otak yang akhirnya menyebabkan stroke. Yang berikut yaitu merokok. Terdapat banyak zat yang bersifat karsinogen sehingga bisa mengganggu aliran pembuluh darah ke otak yang akhirnya menyebabkan stroke. Nah, penyakit yang kelima adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus atau kencing manis disebabkan oleh adanya kelainan dalam proses pengolahan glukosa atau gula yang oleh tubuh yang dikarenakan kurangnya hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas penderitanya. Penderita diabetes mellitus adalah gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula glukosa darah akibat kekurangan ataupun resistensi insulin. Nah, diabetes mellitus adalah keadaan di mana kadar gula dalam darah meningkat dan di dalam urin atau kencing ditemukan gula. Diabetes tidak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa dikendalikan atau dicegah atau diperlambat. Diabetes mellitus akan menjadi bagian keseharian seumur hidup seorang penderita. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan mengenai apa itu hipertensi, apa itu aterosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus. Nah, kita sekarang akan masuk ke materi selanjutnya yaitu faktor risiko yang berpengaruh satu sama lain dengan semua penyakit tadi. Langsung saja yang pertama yaitu konsumsi serat. Nah, konsumsi serat dapat memperlancar BAB atau mencegah sembelit dan mengurangi resiko wasir atau ambeien. Serat tinggi bermanfaat memperlambat proses pencernaan pada konsumsi makanan serat. Serat cenderung membuat perut menjadi kenyang dalam jangka waktu yang cukup lama, yang dapat mengontrol berat badan, yang dapat mencegah obesitas, serta aterosklerosis, hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, dan stroke. Yang kedua adalah obesitas. Nah, obesitas di sini disebabkan karena kegemukan oleh kolesterol berlebihan. Kolesterol adalah zat penting dalam dinding sel tubuh yang berfungsi membuat hormon dan vitamin D dan merupakan bagian dari asam empedu untuk memecah lemak dalam sistem pencernaan manusia. Kebutuhan kolesterol tubuh telah tercukupi untuk produksi dari hari. Tetapi jika kita mengonsumsi makanan yang lemak jenuh berkadar tinggi, maka hati akan memproduksi kolesterol yang membuat tubuh kelebihan kolesterol. Lemak jenuh terdapat pada daging sapi, dan ayam, serta produk susu lainnya. Nah, kolesterol yang berlebih tidak akan digunakan tubuh, tetapi kolesterol tersebut akan berkeliaran dalam darah bersama lipoprotein, sehingga terjadi peningkatan kadar lemak dalam darah. Nah, faktor yang ketiga adalah stres. Apa itu stres? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional atau mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungannya yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Stres dan hubungannya dengan kelima penyakit tersebut adalah ketika hormon kortisol dan adrenalin dikeluarkan tubuh ketika seseorang di bawah tekanan mental, lalu kemudian hormon tersebut meningkatkan kadar kolesterol dan kadar gula darah, dan jika stres terjadi dalam jangka panjang, maka akan terkena resiko penyakit hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus tadi. Nah, faktor yang keempat adalah merokok.
Nah, merokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung dan dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Asap rokok yang mengandung karbon monoksida memiliki kemampuan yang lebih kuat pada hemoglobin dalam menarik atau menyerap oksigen yang membentuk ikatan Cobb atau karbon monoksida hemoglobin yang menurunkan kapasitas darah merah untuk membawa oksigen ke jaringan-jaringan termasuk jantung yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian nikotin yang membuat darah lebih lengket dan membeku. Lalu jantung bekerja lebih berat untuk memompa darah yang membuat denyut jantung menjadi lebih cepat, sehingga mengakibatkan hipertensi serta faktor resiko terbesar yaitu stroke. Terdapat 4.000 jenis bahan kimia lainnya dalam rokok, menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan penebalan dinding pembuluh darah secara bertahap menjadi arteriosklerosis dan memicu penyakit jantung. Faktor kelima adalah alkohol. Nah, minuman beralkohol atau disingkat dengan minol adalah minuman yang mengandung etanol. Nah, etanol sendiri adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan salah satu faktor penyebab hipertensi karena alkohol memiliki efek yang sama dengan karbon monoksida yang dapat meningkatkan keasaman darah, sehingga darah menjadi kental dan jantung dipaksa untuk memompa darah. Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang akan berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol dalam darah. Kadar kortisol dalam darah yaitu aldosteron, sistem yang meningkatkan dan mengakibatkan tekanan darah meningkat. Konsumsi alkohol rutin lebih dari 50 gram per etanol muncul sebagai faktor risiko yang menonjol untuk arteriosklerosis dini, bahkan melebihi efek merokok yang berat. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan perjalanan penyakit dan komplikasi antara penyakit hipertensi, arteriosklerosis, jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus, serta faktor konsumsi serat, obesitas, stres, merokok, dan alkohol. Semoga kita semua terhindar dari penyakit maupun kebiasaan buruk yang bisa berdampak pada kesehatan kita. Akhir kata demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.